Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim Lubis, NPM 18121001, Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang bertema strategi pengelolaan jurnal akses terbuka menggunakan Open Journal System, di mana isinya yang pertama jurnal akses terbuka, yang kedua skema penerbitan artikel melalui jurnal elektronik, dan ketiga siklus pengelolaan dan penerbitan jurnal elektronik. Strategi pengelolaan jurnal akses terbuka menggunakan Open Journal System. Berdasarkan surat edaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan atau Ristek-Dikti tentang akreditasi terbitan berkala ilmiah elektronik tahun 2018, bahwa setiap jurnal diwajibkan untuk memiliki nomor ISSN internasional standar serial number dalam versi cetak PISSN dan versi elektronik EISSN bila sebuah jurnal terbitan dalam dua versi. Surat edaran ini menyatakan jika setiap jurnal didorong untuk memiliki versi elektronik agar dapat diakses secara online. Dalam Permenristek-Dikti nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah, disebutkan bahwa pengelolaan terbitan ini dapat menggunakan aplikasi atau platform. Salah satunya adalah Open Journal System (OJS). OJS ini merupakan sebuah CMS (Content Management System) yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan penerbitan jurnal, yang dapat dioperasikan secara fleksibel dan dapat digunakan secara gratis. Selanjutnya, jurnal akses terbuka (Open Access Journal). Sebuah kekecewaan dari ilmuwan perpustakaan karena teknologi baru mungkin dapat menurunkan pengeluaran sebuah jurnal untuk biaya produksi dan distribusi. Akan tetapi, biaya langganan perpustakaan masih mahal. Kekecewaan tersebut membawa sebuah model baru untuk jurnal akademik, yaitu akses terbuka (Open Access). Akses terbuka telah meningkatkan momentum untuk sebuah model penerbitan ilmiah, memungkinkan hasil penelitian dapat diakses gratis oleh komunitas dan dapat diakses secara publik di internet. Di sisi lain, secara prosedur berpendapat jika jurnal elektronik dengan akses terbuka memiliki keunggulan lain, diantaranya dapat dihubungkan pada latar belakang dan penelitian terkait. Misalnya, dapat ditampilkan URL atau alamat websitenya di blog dan web individu atau institusi. Dan kemudian, membuat artikel jurnal dapat diakses di perangkat elektronik apa saja, seperti dapat diakses di rumah, universitas, perpustakaan, atau sekolah selama 24 jam sehari. Yang ketiga, dapat digandakan sebanyak yang dibutuhkan, di mana hal tersebut dapat dilakukan karena semua file artikel dapat diakses secara online, sehingga pembaca hanya membutuhkan link artikel terkait untuk mengunduhnya. Kemudian, dapat digunakan dengan mudah. Pada saat mengajar sebagai materi dengan menampilkan link artikel sebagai rujukan. Kemudian dapat dipromosikan dengan secara gratis melalui link untuk setiap artikel. Kemudian lebih berpotensi untuk meningkatkan feedback dan pengaruh yang kuat kepada pembaca atau calon penulis. Kemudian membuat artikel ilmiah menjadi tersedia secara permanen di internet. Selanjutnya, skema penerbitan artikel melalui jurnal elektronik. Pemanfaatan OJS sebagai platform untuk mengelola terbitan secara online dan open access memang memiliki ragam keunggulan. Tetapi di sisi ini lain,
Siklus penerbitan artikel juga harus dilakukan secara online, dan semua tahapan proses penanganan artikel dari tahap awal, yaitu artikel yang dikirimkan oleh penulis hingga dinyatakan terbit terekam oleh sistem OJS. Untuk sistem OJS dapat dikatakan dengan jurnal sistem. Kemudian sistem pengelolaan dan penerbitan jurnal elektronik. Pengelolaan dan penerbitan jurnal secara elektronik turut mempengaruhi pola komunikasi sebelumnya, sehingga hal ini turut mengalami sebuah peralihan. Jika dahulu pengarahan artikel oleh penulisan dapat dikirimkan melalui email dan korespondensi selanjutnya melalui email, tetapi sekarang penulisan harus registrasi dan memiliki akun di jurnal OJS sebagai author agar dapat mengirimkan artikel dan kemudian memonitornya secara mandiri. Menurut Ritzen 2013, di dalam proses produksi terdapat proses konsumsi, sehingga tidak ada proses yang murni produksi saja tanpa adanya konsumsi. Begitu pula sebaliknya, dan kedua proses ini selalu melingkupi. Menurut Wibowo, aktor yang aktif pada proses produksi konsumsi tidaklah pasif. Dan dalam bahasan ini sebaiknya dalam konteks konsumsi merujuk sebagai prosumer. Dalam jurnal ini, metode yang digunakan dalam studi ini deskriptif adiksi menggunakan perspektif multidisiplin, teori, konsumsi, produksi, dan konsumsi. Untuk memahami pengolahan dapat penerbitan jumlah ilmiah elektronik di era digital, serta memahami keunggulan dan keadaan yang muncul. Dan kesimpulan dari jurnal ini, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek untuk membuat perkaya kerangka berpikir juga jurnal ilmiah hanya menerima artikel dari penulis untuk diterbitkan dan menjadi sumber rujukan saja. Sudah ini menaruhkan sebuah strategi pengelolaan jurnal akses terbuka secara konseptual dapat digunakan secara memahami perkembangan jurnal ilmiah yang berkesinambungan, menjaga kualitas terbitan, dan membentuk komunikasi yang baik antara pengelola jurnal, penulis, pembaca, dan mitra bestari. Terima kasih. Inilah hasil PPT saya yang dapat saya jelaskan. Bila ada perkataan ataupun isi PT yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.